Halo sobat-sobat Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di acara via online kita kali ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Di Pia hari ini bertemu dengan Kak Farah, Kak Felis. Dan Kak Rio. Ngomong-ngomong Kak Felis, tema hari ini apa ya? Tema Pia kita kali ini adalah hormat kepada Allah. Mari kawan-kawan kita berdoa. Nama Bapa dan Putra Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Yesus, amin. adik-adik berhubungan dengan tema Pia kita pada hari ini, Kak Clara mau tanya nih ke Kak Felis dan Kak Rio. Menurut Kak Felis dan Kak Rio, bagaimana sih cara kita untuk menghormati Allah? Menurut Kak Felis, cara menghormati Allah yaitu pada saat kita berdoa dengan sikap yang bersungguh-sungguh. Menurut Kak Rio apa? Menurut Kak Rio, adik-adik jangan berbohong. Harus jujur karena Allah tidak suka anaknya berbohong. Yuk, sebelum kita memulai acara via online, yuk kita bernyanyi dulu. Judulnya apa Kak Clara? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, yuk kita bernyanyi dulu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi,
Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Halo sobat-sobat Tuhan Yesus, apa kabar? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Nana dalam PIA Online minggu ini. Minggu ini adalah Minggu Misi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh sobat kita Nara ya. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar orang tua kalian atau orang lain mengeluh karena harus membayar pajak? Banyak orang tidak suka membayar pajak. Apakah kalian harus membayar pajak? Ini mungkin mengagetkan, tetapi anak-anak juga wajib membayar pajak. Siapa yang mendapat uang jajan dari orang tua kalian? Hampir sebagian dari kita ya, adik-adik ya. Ada yang pernah menerima uang hadiah ulang tahun dari kakek atau nenek, dari papa atau mama? Siapa yang mendapatkan uang setelah mengerjakan sejumlah pekerjaan di rumah? Siapa yang pernah membeli sesuatu dengan uang sendiri? Pasti ada ya di antara adik-adik. Nah, jika kalian menjawab ya untuk beberapa pertanyaan tadi, kalian mungkin telah membayar pajak. Tahukah kalian bahwa setiap kali membeli sesuatu, kalian sudah membayar pajak penjualan? Di negara kita, ada banyak pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Kakak bertanya-tanya, apa yang akan Yesus katakan jika kita bertanya kepadanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada negara? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Jika ia menjawab ya, maka para pejuang pembebasan akan marah kepadanya. Jika ia menjawab tidak, para politisi yang membuat undang-undang akan marah kepadanya. Karena negara membutuhkan uang itu untuk menjalankan roda pemerintahan. Tampaknya, apapun jawaban Yesus, akan ada orang yang marah. Suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pada zaman Yesus, orang-orang diharuskan membayar pajak juga. Namun, pajak itu tidak dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Maka, datanglah para pemimpin agama kepada Yesus dan bertanya kepadanya, apakah orang-orang harus membayar pajak? Mereka sebenarnya hanya ingin mengecoh Yesus, karena mereka tahu, jika Yesus menjawab ya, orang-orang itu akan marah. Tetapi, jika Yesus menjawab tidak, ia akan bermasalah dengan pihak yang berwajib. Yesus tahu rencana busuk mereka, dan ia sangat bijaksana. Ia meminta sebuah uang koin kepada mereka, lalu bertanya, gambar siapakah yang ada di uang koin ini? Mereka menjawab,
itu adalah gambar kaisar. Kaisar adalah pemimpin bangsa Romawi dan seluruh pajak harus dibayarkan kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Adik-adik, lihatlah uang kertas ini. Gambar siapakah yang terpampang di atasnya? Benar, ini adalah gambar presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Di sini tertulis Bank Indonesia. Mungkin intinya bahwa uang ini milik pemerintah Indonesia dan kita harus membayarkan pajak kita kepada negara. Tetapi bagaimana dengan Allah? Yesus juga berkata, "Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Injil menyatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita diciptakan secitra dengan Allah. Jika kita diciptakan oleh Allah dan sesuai dengan citranya, kita adalah miliknya. Itu berarti kita harus menyerahkan diri kita kepadanya. Kita menghormati dan menyembah Allah, karena Allah adalah penguasa kehidupan kita. Nah, demikian adik-adik renungan yang bisa Bu Nana bawakan pada minggu ini. Adik-adik, di minggu misi ini, perutusan misioner kita apa ya? Nah, mungkin adik-adik bisa membuat suatu misi atau suatu perutusan untuk diri kita sendiri, untuk adik-adik sendiri. Misalnya, saya akan menyisihkan uang jajan atau kolekte untuk gereja atau untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, itu adalah perutusan minggu misi kita. Demikian renungan Bu Nana pagi ini. Sampai jumpa. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Sapta dalam PIA ya, di bagian kreativitas. Nah, kali ini kita akan membuat apa? Sebelum kita membuat, Bu Sapta mau tanya dulu nih. Kabarnya baik kan? Oke, kalau baik tentu saja nanti semangat untuk membuatnya ya. Oke, bahan apa saja dan alat apa saja yang akan dipakai atau digunakan? Nah, di sini Bu Sapta sudah siapkan ada 3 buah sedotan yang bisa dilipat atau ditekuk ya, yang seperti pir. Nah, ukurannya sama. Lalu bahan yang kedua yaitu botol dari air mineral ya yang sudah dipotong. Lalu Bu Sapta sudah melubangi di bagian bawah yang besarnya kira-kira sedotan bisa masuk. Juga di bagian samping kiri dan kanan. Di samping kiri dan kanan ya, Bu Sapta juga masukkan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya Bu Sapta sudah siapkan gambar kepala Yesus dengan badannya sedada ya. Lalu ada lengan, 2 lengan ya. Ini nanti dipakai, ini adalah lengan Yesus ya nanti. Nah, di sini di bagian belakangnya sudah Bu Sapta tempelkan double tip. Nanti kita menggunakan double tip juga untuk bahannya, untuk alatnya ya. Juga ada gunting, lalu ada sulasi ya. Oke, kira-kira itu saja untuk alat dan bahannya. Sekarang marilah kita membuatnya. Kita ambil pertama-tama sedotan, kita jejerkan begini, lalu kita akan rekatkan dengan sulasi di atas lipatannya ya, lipatan sedotan ya, di atas lipatan sedotan seperti ini. Nah, lalu Bu Sapta akan ambil
double tip ya, untuk dilekatkan di atasnya juga ya. Nanti bisa begini ya. Nah, ini Bu Sapta akan buka. Bu Sapta klik dulu. Lalu kita tempelkan gambar kepala Yesusnya di sini. Ini kita tempelkan ya, kita tempelkan di belakang seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya, sudah jadi seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan ambil botolnya, kita masukkan sedotannya. Untuk yang sebelah kiri, kita masukkan sedotan ke sebelah kiri. Untuk yang kanan, kita masukkan sedotan di sebelah kanan lewat dari dalam ya, dari dalam. Untuk yang sedotan bagian tengah, kita usahakan bisa masuk di lubang yang bagian tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita posisikan, kita rapikan. Yesusnya ada di sini. Lalu kita tarik bagian bawah sampai ke bawah. Nah, Yesusnya ada di dalam. Seperti ini. Nah, supaya ini sebagai tangannya Tuhan Yesus ya. Nah, untuk lengannya, tangan ya, lengannya Bu Sapta akan tempelkan di kiri dan kanan. Ini lengannya Tuhan Yesus. Seperti ini, bisa ya teman-teman ya, nanti minta bantuan ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini terlalu panjang, masih sisa, jadi Bu Sapta akan mengguntingnya pas di panjang tangannya. Yang sebelah kanan juga. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Teman-teman bisa memainkannya. Kita tarik. Nah, kita bawa ke atas lagi. Nah, kalau ini masih nyangkut seperti ini kita potong saja ini teman-teman, untuk di bagian sini. Tuh. Nah, Yesusnya ada di dalam. Nah, teman-teman bisa bermain nanti ya, teman-teman bisa bermain seperti ini. Kenapa hari ini kita membuat kreativitas ini? Nah, ini diharapkan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita harus berbuat baik kepada sesama ya, dan juga kita pandai bersyukur dengan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh lupa dengan Tuhan, tidak boleh menyia-nyiakan teman-teman kita, nggak boleh nakal. Kita harus sayang kepada semua orang. Nah, itu teman-teman kreativitas dari Bu Sapta hari ini. Semoga teman-teman senang dengan kreativitas hari ini dan selamat mencoba. Semoga kalian bertumbuh menjadi anak Tuhan ya. Selamat mencoba, selamat bermain, dan selalu mengingat Tuhan Yesus dengan bermain permainan ini. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat emas pada Pia kita kali ini adalah: berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar. Berikanlah juga kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Adik-adik, dari ayat emas tadi, adik-adik bisa melakukan satu hal, yaitu jika adik-adik memiliki uang jajan, berapapun itu nominalnya, adik-adik bisa menyisihkan sebagian uang jajan adik-adik dan dimasukkan ke dalam kolektor pada saat perayaan Ekaristi. Sebelum kita menutup acara Pia Online, yuk kita bernyanyi bersama dulu. Judulnya apa, Kak Clara? Aku diberkati.
musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Dadah. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Pia Online hari Minggu ini, dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga kami semakin taat menjadi warga negara yang baik, juga semakin taat dan berbakti kepada Allah. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang pada hari ini belum bisa mengikuti Pia Online. Kiranya Tuhan berkati agar pada waktu selanjutnya teman-teman bisa mengikutinya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.